Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sukacita? Mari sambut Immanuel Morning Greetings dengan hidup memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, orang yang berbahagia ketika dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Tuhan, di masa-masa lain ini kami mau terus bergantung kepada Tuhan dan kami mau terus Tuhan memperbaharui hidup kami supaya kami terus hidup dalam kebenaran-Mu dan kami Tuhan memikul salib sampai Tuhan memanggil kami. Berkatilah kami dengan firman-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Immanuel Morning Greetings pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Agak panjang ya Bapak Ibu, tapi saya akan menguraikannya secara singkat saja. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Tema kita pagi hari ini, ditekan, haruskah menyerah? Ya, jadi tanda tanya ya Bapak Ibu, bukan saya sarankan kita untuk ditekan menyerah, tidak. Tapi temanya, ditekan, haruskah kita menderita? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Smyrna menyekutukan dirinya dengan Roma pada masa yang sangat awal dari penaklukan Romawi. Dan akibatnya ia menikmati kemakmuran yang hampir tak ada putusnya. Sebagai pernyataan dari kesetiaannya kepada Roma, kota ini mendirikan kuil bagi Roma Dewi Romawi pada tahun 195 sebelum Masehi. Dan di bawah pemerintahan Tiberius, Smyrna dipilih sebagai tempat untuk kuil bagi Tiberius. Namun jemaat Smyrna hidup dalam kesusahan. Penulis kitab Wahyu Yohanes berkata, menegaskan dan meyakinkan jemaat di Smyrna akan penguatan yang diucapkan langsung oleh Yesus yang disebut sebagai yang awal dan yang akhir. Artinya kekal. Yang telah mati dan hidup kembali kepada mereka. Pertanyaannya, mengapa Yesus memuji mereka dan memberi kata-kata penguatan kepada mereka? Dan mengapa pula Yohanes menekankan penguatan dari Yesus kepada jemaat di Smyrna? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memahami keadaan jemaat di Smyrna itu sangat sulit. Mereka harus bertemu dengan orang-orang yang menyembah dewa. Mereka harus diolok. Mereka harus berpapasan, bahkan mungkin mereka sebagai pengikut Kristus, mereka ditekan, mereka dikesampingkan. Tetapi ketika mereka dalam pergumulan yang sulit, Yesus berkata dalam kitabnya di Wahyu yang dituliskan oleh Yohanes, berada dalam kesusahan, kemiskinan, dan kondisi ekonomi sosial yang sangat menyakitkan, politik, ekonomi lengkap ya, mereka mengalami kesulitan. Namun di sini dikatakan, sekalipun engkau dalam kondisi demikian, Smyrna, keadaan kota Smyrna yang kaya, kota Smyrna bahkan disebut-sebut sebagai kota yang besar, namun mereka yang percaya terhimpit. Firman Tuhan katakan, berbahagialah engkau, ya, sebab engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita setia sampai mati, maka mahkota kehidupan yang kita terima. Kita mungkin boleh ditekan oleh keadaan politik, ekonomi, keluarga, situasi, kondisi apapun. Tapi Tuhan berkata, tetaplah setia. Ketika engkau ditekan,
jangan menyerah. Jadi jawabannya sudah jelas ya. Ditekan, haruskah kita menderita? No. Tapi Tuhan katakan, bangkit, yakin, terus berjuang di dalam kebenaran dan mengikut Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kota Smyrna, orang-orang percaya harus terus berjuang walaupun mereka diasingkan, dihimpit, dihina, ditekan, tapi mereka berjuang. Bagaimana dengan kita? Kita di Indonesia masih begitu banyak berkat-berkat Tuhan. Kita belum sampai seperti orang-orang percaya di Smyrna. Waduh, cuan tahu, saya ditekan di kantor. Puji Tuhan, itu membuat kita bergantung kepada Tuhan. Waduh, cuan tahu saya ditekan oleh lingkungan, saya ditekan. Puji Tuhan, tetap berkata, haleluya, puji Tuhan. Karena itulah yang membuat kita tetap bergantung dan setia kepada Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah setia, pikulah salib sebagaimana Kristus setia memikul salib, demikianlah kita sebagai orang-orang percaya. Yakinlah kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Yakinlah kita akan menerima berkat atas ketaatan kita kepada Yesus. Diberkati kita di masa lain ini dan diberkati setiap orang yang berpuasa, berdoa, Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.